Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin akan membahas mengenai description teori suatu perjalanan inovatif serta koreksi dan respon terhadap teori Christensen pada bab 6 dan 7 dengan dosen pengampu Dr. Andi Nurbauma SP SEMM. Sebelum memulai pembahasan, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 3, Melianti A0122111032, Muhammad Ahmad Ali Syafi'i A0122111056, Muhammad Irfan Ulfa A0122111017, Muhammad Zulkifli Hamid A0122111018. Disruption. Teori disruptive innovation menjelaskan fenomena di mana sebuah inovasi mengubah pasar atau sektor yang ada dengan memperkenalkan kesederhanaan, kenyamanan, aksesibilitas, dan keterjangkauan, di mana komplikasi dan biaya tinggi di posisi status quo. Di sisi lain, menurut Clayton Christensen, disruption menggambarkan proses di mana suatu produk atau jasa yang berawal dari aplikasi sederhana merambat dari pasar kecil ke dalam pasar besar, sehingga menggeser perusahaan konvensional. Salah satu contoh nyata dari disruption adalah adanya internet di tengah-tengah masyarakat. Krisis yang memicu kewirausahaan. Dunia sedang mengalami krisis yang bertubi-tubi, sehingga mendorong masyarakat untuk melakukan berbagai perubahan-perubahan. PHK, ekonomi biaya tinggi, spekulasi, dan middle ekonomi terjadi di mana-mana. Harga semakin mahal, bukannya terjangkau. Anak muda dengan semangat baru merevolusi, mencari cara untuk mendisrupsi segala jenis produk dan jasa, membuatnya menjadi lebih murah. Hal ini sesuai dengan apa yang disarankan oleh Christensen, memunculkan usaha-usaha baru. Saya akan menjelaskan mengenai descriptive demand curve. Kita bisa melihat dari kurva permintaan ini bahwa dalam sebuah proses kegiatan pasar ada yang namakan dengan incumbent dan juga newcomer. Seperti apa keduanya? Incumbent bisa dikatakan petahana dalam sebuah kegiatan pasar karena memiliki banyak bekal ilmu tentang pemasaran dan memiliki keuntungan yang cukup tinggi. Namun hal ini juga bisa menjadi suatu yang pasif karena merasa brand mereka sudah cukup kuat dan dianggap bisa bekerja sendiri. Nah, celah inilah yang dimanfaatkan oleh newcomer atau pendatang baru untuk menyerang incumbent dari bawah, karena kebanyakan diisi oleh sumber daya yang lebih muda, gesit, dan dinamis, sehingga mereka dapat menciptakan pasar yang benar-benar baru. Hal ini yang membuat produsen lama atau incumbent bisa merasakan efek 3S. Apa itu efek 3S? Yaitu surprise, kemudian sudden shift, dan juga speed. Sustaining innovation merupakan suatu inovasi yang berusaha untuk menyempurnakan inovasi yang telah ada sebelumnya. Sedangkan disruptive innovation, suatu inovasi yang berusaha untuk menciptakan pasar baru, mengubah bahkan melemahkan pasar yang telah ada. Perbedaan antara sustaining innovation dan disruptive innovation, yang pertama, pada sustaining innovation permasalahan dapat dipahami dengan baik. Hal ini dikarenakan mereka sudah terbiasa dengan permasalahan-permasalahan yang telah ada sebelumnya. Sedangkan pada disruptive innovation permasalahan belum dipahami dengan baik. Yang kedua, sustaining innovation menggunakan exciting market atau pasar lama. Mereka sudah tahu siapa sih yang menjadi target pasarnya mereka. Sedangkan disruptive innovation pasarnya pasar baru. Yang ketiga, pada sustaining innovation inovasi mengikuti performa. Sedangkan disruptive innovation inovasi merupakan sesuatu yang dramatis dan kapan saja mereka bisa mengubah peta permainan. Yang keempat, konsumen pada sustaining innovation adalah mereka yang percaya pada pencitraan merek. Sedangkan pada disruptive innovation, konsumen belum diketahui, kebanyakan belum terlayani kebutuhannya. Yang kelima, pada sustaining innovation pasarnya mudah diprediksi. Hal ini dikarenakan mereka masih banyak menggunakan metode-metode tradisional atau metode-metode yang lalu. Sedangkan disruptive innovation pasarnya tidak mudah diprediksi. Kemudian yang keenam, pada sustaining innovation, metode bisnis dan pemasaran telah dirasa cukup. Sedangkan pada disruptive innovation, metode bisnis dan pemasaran tradisional dianggap gagal. Pada bab 7, koreksi dan respon terhadap teori Christensen. Teori Christensen.
Teori ini berevolusi dan menemukan kepribadiannya yang kukuh karena dibentuk oleh macam-macam teknologi aplikasi. Kritik selalu ditujukan ke teori yang masih berbentuk janin pada tahap awal. Berikut asumsi-asumsi Christensen. Yang pertama, setiap pelaku usaha melakukan perbaikan-perbaikan dalam lintasan sustaining innovation. Yang kedua, mereka memenuhi kepuasan pelanggan dengan berlebih. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk merespon ancaman-ancaman disruption. Dan yang terakhir, incumbent berakhir, terkabar akibat teknologi baru yang disrupsi usaha mereka. Ada 3 faktor yang turut mendisrupsi. Yang pertama adalah legacy cost, yaitu beban atau biaya yang muncul akibat ketentuan hukum, perundang-undangan, kebijakan negara, ikatan hukum, perjanjian kerjasama antar negara, kebijakan harmonisasi, dan lain-lain. Kemudian faktor kedua adalah perubahan skala ekonomi. Banyak yang berpikir bahwa skala besar yang masif dapat membuat skala ekonomi dan beban biaya turun. Namun ini hanya berlaku dalam kurun waktu tertentu saja karena selalu ada inovasi. Kemudian yang ketiga, hukum tentang probabilitas. Gaung keberhasilan pendatang baru begitu besar, kenyataannya probabilitaslah yang berhasil rendah.